Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari Raja Fir'aun yang mengaku Tuhan kedatangan seorang pemuda di istananya. Pemuda tersebut datang dengan membawa buah anggur sebagai persembahan. Saat buah anggur sudah berada di tangan Fir'aun, si pemuda kemudian berkata, "Paduka Raja, bukankah Paduka Raja adalah Tuhan?" tanya si pemuda. "Benar, memangnya kenapa? Kau tidak mau mengakui saya sebagai Tuhan?" kata Fir'aun balik bertanya. "Saya hanya ingin pembuktian. Kalau Paduka memang Tuhan, ubahlah anggur itu menjadi emas," ucap si pemuda. Mendengar ucapan tersebut, seketika Raja Fir'aun langsung terkejut. Ia tak menyangka sama sekali dengan permintaan si pemuda. Sejenak Raja Fir'aun terdiam. Kemudian ia pun kembali berkata, "Beri aku waktu 1 hari." Maka pulanglah si pemuda meninggalkan istana Raja Fir'aun. Selepas kepergian si pemuda, Fir'aun masih terus berpikir bagaimana caranya merubah anggur menjadi emas. Ketika malam tiba, Fir'aun pun masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Namun, semalaman ia tak dapat tidur karena masih memikirkan cara untuk mengabulkan permintaan si pemuda. Di saat tengah kebingungan, tiba-tiba pintu kamarnya diketuk. "Siapa itu?" tanya Raja Fir'aun. Ternyata yang mengetuk pintu adalah iblis. Kemudian iblis masuk ke dalam kamar Fir'aun dan berkata, "Tuhan macam apa kau ini? Ada orang di balik pintu saja kau tidak tahu." Melihat ada setangkai anggur di kamarnya, iblis segera mengusapnya. Seketika itu, setangkai anggur tersebut langsung berubah jadi emas. Tentu saja hal ini membuat Raja Fir'aun terkejut dan tak bisa berkata apa-apa. Lalu iblis menatap Raja Fir'aun dengan tatapan yang sangat tajam. "Aku yang punya kekuatan seperti ini saja tidak pantas jadi hamba Tuhan. Bagaimana bisa kau yang lemah ini mengaku Tuhan?" kata iblis kepada Raja Fir'aun. Iblis pun kemudian beranjak pergi meninggalkan kamar Raja Fir'aun. Tapi saat iblis hendak keluar, Raja Fir'aun sempat mencegahnya dengan satu pertanyaan. "Mengapa kau dulu tak mau bersujud kepada Adam?" tanya Raja Fir'aun. Mendapat pertanyaan tersebut, iblis berbalik badan untuk menjawab, "Karena aku tahu di antara keturunannya ada orang semacam kamu." Iblis pun segera pergi berlalu meninggalkan Raja Fir'aun. Dalam ajaran Islam, iblis dan Fir'aun adalah dua sosok makhluk terlaknat yang akan kekal di dalam neraka. Dosa iblis adalah karena kesombongannya dan hasud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ia takabur dan menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan dosa Fir'aun adalah takabur dengan mengakui dirinya sebagai Tuhan dan memusuhi Nabi utusan Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Pada kesempatan lain, iblis kembali menemui Raja Fir'aun di istananya. Pada pertemuan itu, mereka pun terlibat dalam sebuah percakapan. "Apakah kau mengenaliku?" tanya iblis saat mendatangi Raja Fir'aun. "Ya, aku mengenalimu," jawab Raja Fir'aun. "Hai Fir'aun, kau telah mengalahkanku dalam satu hal," ucap si iblis. "Apa itu?" tanya Raja Fir'aun keheranan. "Kelancanganmu mengaku sebagai Tuhan," jawab si iblis. "Wahai Fir'aun, ketahuilah, sungguh aku lebih tua darimu. Aku lebih berpengetahuan dan lebih kuat darimu. Tapi aku tak pernah mengaku sebagai Tuhan," kata iblis melanjutkan. "Engkau benar wahai iblis,
Tapi nanti aku akan bertaubat, balas Raja Fir'aun. Mendengar keinginan Fir'aun yang akan bertaubat, maka iblis kembali berkata, "Wahai Fir'aun, jangan terburu-buru. Bukankah penduduk Mesir menerimamu sebagai Tuhan? Jika kau bertobat, mereka pasti akan meninggalkanmu. Mereka akan merangkul musuh-musuhmu dan menghancurkan kekuasaanmu hingga kau tersungkur dalam kehinaan," tutur iblis laknatullah. Tujuan dari ucapan iblis adalah supaya Fir'aun tidak kembali ke jalan yang benar. Karena jika Fir'aun tidak bertaubat dan tetap mengakui dirinya sebagai Tuhan, maka akan lebih baik bagi iblis, sehingga makin banyak manusia tersesat dan menemaninya di neraka kelak. Kemudian Fir'aun kembali berkata kepada iblis, "Kau benar wahai iblis, namun tahukah engkau siapa di muka bumi ini yang lebih buruk dari kita berdua?" tanya Raja Fir'aun. "Orang yang tidak mau menerima permintaan maaf orang lain. Dialah orang yang lebih buruk dari kita berdua," jawab iblis. Hikmah dari kisah ini betapa pentingnya memberikan maaf kepada orang lain, terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang tidak bersalah. Kisah ini terdapat dalam kitab An-Nawadir, karya Syekh Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Misri. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Belakangan ini, situasi istana terasa mencekam. Pasalnya, Baginda Raja mendapat pesan ancaman pembunuhan dari seseorang yang belum diketahui identitasnya. Untuk menjaga keselamatan Baginda Raja, para prajurit disiagakan di setiap sudut-sudut istana dan di setiap pintu masuk. Namun Baginda Raja terlihat merasa kurang nyaman. Perasaan was-was selalu menghantui dirinya. Melihat gelagat rajanya yang cenderung ketakutan, Panglima pengawal istana berkata kepadanya, "Ampun Paduka yang mulia, kenapa sih Paduka masih terlihat saja gelisah? Para prajurit akan selalu menjaga Paduka kemanapun Paduka pergi. Insya Allah Paduka akan tetap aman." Baginda Raja hanya tersenyum mendengar penuturan Panglima prajuritnya. "Wahai Panglima, kamu salah sangka kalau menganggap aku ketakutan. Semua urusanku aku pasrahkan kepada Allah, termasuk kematianku," jawab Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, lalu apa yang membuat Baginda Raja terlihat sangat gelisah?" tanya Panglima penasaran. "Saya hanya merasa jenuh dengan keadaan ini wahai Panglima. Kemana-mana harus dikawal. Dan saya juga tidak bisa lagi berburu ke hutan seperti biasanya. Sedangkan saya ini butuh hiburan," jawab Baginda Raja. "Tapi ini kan demi keamanan Paduka. Kami tak akan membiarkan keselamatan Paduka terancam. Begini saja Paduka, bagaimana kalau saya panggilkan Abu Nawas untuk menemani Paduka?" saran sang Panglima. Sejenak Baginda Raja terdiam. Kenapa ia tak terpikirkan akan Abu Nawas? Dengan kehadiran Abu Nawas tentu bisa membuatnya terhibur. "Benar sekali Panglima, suruh secepatnya Abu Nawas datang ke istana," titah Baginda Raja. Maka beberapa prajurit kerajaan segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, salah satu prajurit berkata, "Tuan Abu, Anda diperintah Baginda Raja untuk ke istana sekarang juga." Abu Nawas yang sedang enak duduk santai tidak terlalu menghiraukan perkataan prajurit tersebut. "Untuk apa aku ke sana? Baginda Raja mau mengerjaiku lagi ya? Aku sedang tidak semangat untuk meladeninya. Bilang sama rajamu, Abu Nawas tidak mau datang ke istana. Kalau Baginda Raja marah dan ingin memenjarakanku, silahkan tangkap aku, daripada aku harus meladeninya," tutur Abu Nawas. "Tuan Abu, apa Tuan Abu tidak dengar kabar? Baginda Raja mendapat ancaman pembunuhan. Baginda mengundang Tuan Abu untuk menemaninya," balas salah satu prajurit. Abu Nawas tersentak kaget mendengarnya.
benarkah itu? Baiklah, saya akan segera ke sana, ucap Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana dan menghadap Baginda Raja. Wahai Paduka yang mulia, apa benar Paduka Raja mendapat ancaman pembunuhan? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar Abu Nawas, tapi aku sedikit pun tidak merasa takut. Karena hidup dan matiku Allah yang menentukan. Aku mengundangmu ke sini untuk menghiburku agar aku tidak merasa jenuh Abu Nawas, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka yang mulia, mulai saat ini saya akan setia menemani Paduka Raja, ucap Abu Nawas. Sejak saat itu, Abu Nawas ikut menjaga keamanan Baginda Raja. Semua tamu yang ingin bertemu dengan Baginda Raja harus melalui izin dari Abu Nawas, termasuk juga masalah makanan. Semua makanan yang akan dihidangkan kepada Baginda Raja harus melalui izin daripada Abu Nawas. Suatu kali ketika Baginda Raja merasa lapar, ia meminta hidangan kepada Abu Nawas. Abu Nawas segera memerintahkan para koki istana untuk memasak sayuran yang enak. Setelah hidangannya matang, para koki langsung menyajikannya di hadapan Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, apakah hidangan ini aman? Tanya Baginda Raja. Jangan khawatir Paduka yang mulia, makanan ini dijamin aman dan tidak mengandung racun. Bahkan sebaliknya, ini adalah hidangan sayuran yang paling enak di dunia, jawab Abu Nawas. Setelah Baginda Raja mencicipinya, ia menjadi ketagihan. Kamu benar Abu Nawas, hidangan ini sangat enak dan lezat, puji Baginda Raja. Sejak saat itu, hampir setiap hari Baginda Raja meminta supaya dimasakkan sayur tersebut. 5 hari kemudian, koki istana masih saja membuat masakan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Karena sudah merasa bosan, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Singkirkan semuanya, aku benci makanan ini." Abu Nawas yang sedang berada di samping Baginda Raja menimpali ucapan rajanya itu. Benar Paduka yang mulia, sayuran ini memang yang terburuk di dunia. Mendengar itu, Baginda Raja heran dengan ucapan Abu Nawas. Kamu ini aneh Abu Nawas. Beberapa hari yang lalu kau bilang ini adalah hidangan yang paling enak di dunia. Sekarang kau bilang ini adalah hidangan sayuran paling terburuk di dunia. Yang benar yang mana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Kenapa Paduka tanya ke saya? Saya ini pelayan raja, bukan pelayan sayuran. Jadi apapun yang Baginda katakan, saya juga akan mengatakan yang sama, jawab Abu Nawas enteng. Spontan Baginda Raja tertawa dengan ulah Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya. Kisah kakek buta yang dituduh mencuri ini terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salam, di mana kala itu Nabi Musa bermunajat kepada Allah, minta diperlihatkan keadilan Allah kepada makhluknya. Seperti kita ketahui, Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Musa bisa berdialog langsung dengan Allah tanpa perantara malaikat. Suatu ketika saat Nabi Musa bermunajat di Bukit Tursina, terbesit dalam hati beliau ingin melihat keadilan Allah secara langsung. Beliau penasaran bagaimana Allah menjatuhkan keadilannya atas makhluk-makhluknya di dunia. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku keadilan dari sisimu." Allah membalas doa Nabi Musa. "Sesungguhnya kamu adalah seorang yang terburu-buru. Kamu sungguh tidak akan mampu bersabar." Nabi Musa kembali berkata, "Insya Allah hamba dapat bersabar dengan apa yang akan terjadi." Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa diperintahkan untuk pergi ke dekat sebuah mata air. Di sana dirinya lalu bersembunyi di balik batu yang cukup besar.
Ia pun disuruh untuk menyaksikan peristiwa yang akan terjadi sebentar lagi. Di sana kamu akan melihat sebagian dari kekuasaan dan ilmuku, firman Allah Azza wa Jalla. Tidak lama kemudian, dari jarak yang cukup jauh, Nabi Musa melihat seorang penunggang kuda mendekati mata air tersebut. Pria ini lalu turun dari kudanya. Ia mencuci tangan serta wajahnya dan minum di situ. Di sisi kuda yang ia tunggangi tergeletak tas milik lelaki tersebut. Penutupnya sedikit terbuka dan menampakkan koin-koin emas begitu banyaknya. Lelaki tersebut kemudian melaksanakan sholat. Sesudah itu ia kembali menaiki kudanya. Sayang sekali, tas yang berisi kepingan emas miliknya itu tertinggal. Beberapa saat kemudian datanglah seorang anak kecil. Nabi Musa terus memperhatikan bahwa bocah itu melihat tas yang telah ditinggalkan si penunggang kuda. Tanpa basa-basi, anak ini mengambil tas tersebut dan membawanya pergi. Tak lama berselang, seorang kakek buta mendekati sumber air ini. Setelah minum, kakek buta ini mengambil air wudhu, lalu ia melaksanakan sholat. Sementara lelaki si penunggang kuda yang tengah dalam perjalanan teringat akan tasnya yang tertinggal di sumber mata air. Ia lalu memutuskan kembali mendatangi sumber mata air tersebut. Setibanya di sana, ia mendapati tasnya sudah hilang. Sedangkan di situ ada kakek buta yang habis menunaikan sholat. Lelaki tersebut lalu menghampiri kakek buta. "Kamu pasti yang telah mengambil tasku, karena tidak ada orang lain kecuali kamu," kata lelaki tersebut kepada kakek buta. "Bagaimana mungkin aku tahu ada tas? Aku baru saja datang di sini dan langsung wudhu kemudian sholat. Lagi pula kedua mataku ini telah buta," jawab si kakek tua. Mendengar alasan kakek tersebut, lelaki itu malah menjadi marah. Ia kemudian mencabut pedangnya. Ditebasnya leher kakek yang malang itu dan tewas seketika. Lelaki tersebut lalu menggeledah kakek buta yang sudah mati untuk mencari tasnya. Namun ia tidak menemukannya. Lelaki itu pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Nabi Musa yang melihat rentetan peristiwa itu di depan matanya menjadi heran dan timbul tanda tanya. Di mana letak keadilannya? Kemudian Nabi Musa kembali bermunajat kepada Allah. "Wahai Tuhanku, hamba telah bersabar, tidak melakukan apa-apa selain menyaksikan kejadian yang ada di depan mataku. Hamba pun meyakini bahwa Engkau sungguh adalah Zat yang Maha Adil. Akan tetapi, mohon terangkanlah kepadaku maksud kejadian ini." Maka turunlah malaikat Jibril atas perintah Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa. "Hai Musa, Allah berfirman, Aku mengetahui segala rahasia dan apapun yang tidak kamu ketahui. Anak kecil yang mengambil tas itu sesungguhnya telah mengambil hak miliknya sendiri. Hal ini lantaran ayah anak tersebut dulu menjadi buruh penunggang kuda selama bertahun-tahun. Namun ia tidak pernah mendapatkan upah. Bila dihitung jumlah upah yang belum ia terima, sesuai dengan jumlah kepingan emas yang ada di dalam tas itu. Sedangkan si kakek buta yang mati terbunuh, dialah yang dulu membunuh ayah dari anak kecil tadi. Ia mendapatkan hukuman kisos atas perbuatannya. Dan sampailah setiap orang yang punya hak akan mendapatkan haknya, baik yang terlihat oleh mata manusia atau yang sengaja Allah sembunyikan. Usai mendengar penjelasan itu, Nabi Musa langsung bersujud dan beristighfar. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu hari di kota Baghdad digemparkan berita tentang kasus pencurian. Tidak tanggung-tanggung,
Yang dicuri adalah uang masyarakat yang disimpannya di dalam peti. Yang lebih mengherankan, peti tersebut masih dalam keadaan utuh. Kuncinya tidak rusak sama sekali. Padahal kunci tersebut disimpan oleh Tuan Hakim sendiri. Tuan Hakim mengetahui ada seseorang yang sengaja mencuri kunci lalu dikembalikannya tanpa dia ketahui. Dan pencurinya tidak lain pastinya adalah orang dalam. Untuk mengungkap kasus ini, dia pun mengumpulkan para asistennya. Mereka saling menyalahkan satu sama lain sehingga terjadi diskusi yang alot. Melihat hal itu, Tuan Hakim pun menjadi jengkel. Sudah, hentikan pertengkaran kalian. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Saat ini kita tidak penting mengetahui siapa pencurinya. Namun yang lebih penting adalah jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Dan bagaimana caranya supaya kunci petinya aman, tutur Tuan Hakim. Kemudian salah satu asistennya berkata, "Tuan, bagaimana kalau kita tugaskan seseorang yang dipercaya untuk menyimpan kunci peti berikutnya?" usul asisten tersebut. "Iya, benar sekali Tuan. Kami sangat setuju dengan usulan tersebut," jawab mereka serempak. "Baiklah, saya kira orang yang pantas ditugaskan adalah Abu Nawas. Bagaimana pendapat kalian?" tanya Tuan Hakim. "Kami setuju Tuan Hakim. Abu Nawas memang orang yang jujur," balas mereka. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana Tuan Hakim. "Ada apa Tuan? Kenapa Tuan memanggil saya?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, uang masyarakat yang ada di peti istanaku telah dicuri orang," balas Tuan Hakim. "Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah petinya terbuat dari besi dan gemboknya juga besar dan kuat?" tanya Abu Nawas heran. "Iya benar Abu Nawas, tapi si pencuri menggunakan kunci yang saya simpan," jawab Tuan Hakim. "Lalu nasib masyarakat yang uangnya hilang bagaimana Tuan Hakim?" tanya Abu Nawas. "Jangan khawatir, semuanya pasti akan aku ganti. Sekarang yang lebih penting adalah bagaimana caranya supaya kunci peti berikutnya aman Abu Nawas. Dan kami sepakat akan menugaskan kamu untuk menyimpan kuncinya," kata Tuan Hakim. "Oh begitu, berhubung ini menyangkut keamanan uang masyarakat, saya bersedia mengemban tugas tersebut Tuan Hakim," ujar Abu Nawas mengiyakan. "Akhirnya aku menemukan orang yang cocok. Di kampung ini kau sudah dikenal orang Abu Nawas, jadi mereka tidak akan ragu atas jaminanku. Dan kau Abu Nawas berkewajiban menjaga kunci ini di tempat aman dan memberikannya kepadaku ketika aku membutuhkan," timpal Tuan Hakim. "Tenang Tuan, mulai hari ini tidak akan ada orang yang mencurinya lagi." Abu Nawas kemudian mengambil kunci dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, istrinya bertanya kepada Abu Nawas, "Ada perlu apa Tuan Hakim memanggilmu?" Abu Nawas menjawab, "Tuan Hakim menugaskan aku menjaga kunci peti uang masyarakat." "Lalu kamu terima tugas tersebut?" tanya istrinya kembali. "Iya, ini demi keamanan uang masyarakat. Tapi aku lagi berpikir di mana aku harus menyembunyikannya," balas Abu Nawas. Karena belum menemukan tempat yang aman, terpaksa untuk sementara Abu Nawas selalu membawa kemana-mana kunci tersebut. Suatu hari, kunci itu hilang di rumahnya, yang kebetulan kondisi sedang gelap. Istrinya berkata, "Nyalakan lilin." Abu Nawas pun bertanya, "Di mana lilinnya?" "Di sebelah kirimu," jawab sang istri. "Bagaimana aku mengetahui arah kanan dan kiri dalam situasi gelap seperti ini?" balas Abu Nawas. "Ya sudah, kita cari besok pagi saja," ujar sang istri. Esok paginya, Abu Nawas dan istri kembali mencari kunci tersebut. Setelah sekian lama mencari, akhirnya kuncinya pun ditemukan. "Alhamdulillah akhirnya ketemu. Jika kunci ini hilang,
saya bisa dihukum oleh Tuan Hakim, ucap Abu Nawas. Lebih baik kuncinya disimpan saja. Kalau sampai hilang di jalan, bisa tambah runyam nanti, kata istrinya menyarankan. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas pun terdiam. Setelah lama merenung, akhirnya Abu Nawas menemukan ide. Aku tahu tempat yang paling aman, pikir Abu Nawas dalam hati. Ia pun segera pergi menuju istana Tuan Hakim. Sesampainya di sana, ia segera menuju tempat di mana peti itu diletakkan. Abu Nawas lalu memasukkan kuncinya ke dalam peti tersebut. Melihat kehadiran Abu Nawas yang tiba-tiba berada di dalam istananya, sang hakim pun bertanya, "Apa yang telah kau perbuat, Abu Nawas? Apakah sudah menyimpan kunci itu di tempat yang aman?" Abu Nawas menjawab, "Tentu saja Tuan Hakim, kuncinya saya simpan di tempat yang paling aman." "Baguslah, saya memang tidak salah menugaskan kamu," ujar Tuan Hakim. "Tapi di mana kamu menyimpannya?" tanya Tuan Hakim penasaran. "Apakah ada tempat lebih aman selain peti ini?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" ucap Tuan Hakim kebingungan. "Saya sudah menyimpan kunci itu bersama uang di dalam peti ini. Dengan begitu, mulai hari ini tidak akan ada orang yang akan membukanya," kata Abu Nawas menjelaskan. "Haduh, Abu Nawas, ucap sang hakim sambil menepok jidat. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja permintaan Baginda Raja. Tujuannya sih bagus, ingin membuat rakyatnya bahagia. Tapi kalau caranya tidak masuk akal, tentu hal ini akan membuat pusing orang yang disuruhnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Suatu hari, sang raja mengadakan sayembara menangkap matahari. Hal ini didasari oleh keluhan masyarakatnya yang merasakan betapa panas teriknya matahari kala itu. Hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Sang raja pun lalu langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. "Cepat, panggil Abu Nawas kemari. Ada tugas penting yang harus dia lakukan," perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku," jawab Baginda Raja. "Kalau boleh tahu, apa pengaduan mereka Paduka yang mulia? Barangkali hamba bisa membantu Paduka," balas Abu Nawas. "Akhir-akhir ini mereka mengeluh dengan panasnya terik matahari. Katanya panasnya kali ini tidak seperti biasanya. Hal inilah yang membuat mereka tidak kuat berlama-lama bekerja di ladang," tutur Baginda Raja. "Lalu menurut Paduka sendiri apa solusinya?" tanya Abu Nawas. "Saya ada ide. Bagaimana kalau matahari ditangkap saja Abu Nawas? Dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu," ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas langsung tertunduk lemas. "Apa tidak ada cara lain Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu bekerja di ladang," kata Abu Nawas mengusulkan. "Tidak bisa Abu Nawas. Kalau mereka libur berladang, lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya matahari harus ditangkap," balas Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam. Dalam hati ia berkata, "Bagaimana mungkin matahari bisa ditangkap? Pekerjaan yang mustahil dilakukan." Namun karena ini adalah titah Baginda Raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. "Sekarang kamu pulang dulu Abu Nawas, dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman," titah Baginda Raja.
Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara supaya ia bisa lepas dari hukuman. Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu, nanti aku malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Ia pun lalu menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air, bayangan dirinya ada dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide. Aku menemukan jalan keluarnya, ucap Abu Nawas kegirangan. Esok paginya dengan wajah ceria Abu Nawas pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Hei Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap Paduka, tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Apa yang kau butuhkan? Katakan padaku, balas Baginda Raja. Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor, pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Kamu lihatkan matahari itu? Kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember berisi air. Sekarang akan aku masukkan ke dalam kantong ini, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember. Sang menteri lantas menghadap pada sang raja untuk mengkonfirmasi kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas. Sang raja tentu belum percaya, sebab panas matahari masih terasa menyengat. Baiklah, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan padaku, titah Baginda Raja pada menteri yang menghadapnya. Abu Nawas lalu menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Hei Abu Nawas, coba kamu lihat keluar, mataharinya masih ada. Dan aku juga masih merasakan panasnya, sanggah Baginda Raja tak percaya. Benar yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, timpal Abu Nawas. Yang benar saja kamu, hanya ada satu matahari di dunia ini, sahut Baginda Raja. Paduka Raja memang benar, jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda Raja kemudian memastikan apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut, ternyata isinya hanya air. Mana mataharinya Abu Nawas? Kamu jangan mengerjai saya, hardik Baginda Raja. Paduka membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, jawab Abu Nawas beralasan. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan dengan membawa kantongnya yang berisi air. Nih, saya buka kantongnya Baginda. Tuh kan ada mataharinya, tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kecerdikan Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.